Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Balik lagi ke YouTube channel saya. Ya teman-teman, jadi hari ini saya langsung aja on kamera karena apa? Saya jujur terkejut melihat Mbak Dini yang tiba-tiba sudah tergeletak di kamar saya dengan kondisi seperti ini. Cukup lumayan parah karena memang yang saya lihat dulu di sini sudah ada darah ya. Dan darahnya tuh lumayan banyak, makanya di sini tuh saya mau bertanya sama Mbak Dini nih, kira-kira Mbak Dini tuh kenapa gitu. Halo Mbak Dini. Iya. Mbak Dini ini kenapa ya Mbak? Kenapa Mbak Dini tiba-tiba kok datang terus kondisi Mbak Dini kok seperti ini tuh kenapa? Saya diserang. Mbak Dini diserang? Iya. Ya Allah, diserang sama siapa Mbak? Tidak tahu. Ya Allah, kok bisa sih Mbak diserang? Itu diserangnya kapan? Seperti kemarin malam. Kemarin malam. Ini Mas Parjo tahu nggak Mbak Dini kondisinya seperti ini? Tidak. Nggak tahu. Oh, jadi begitu Mbak Dini diserang, Mbak Dini langsung datang ke sini. Iya. Ya ampun. Biar Mas Parjo tidak berpikir Jadi Mas yang Parjo. aneh-aneh. Jadi Mas Parjo pun ke sini, dia nggak tahu kalau Mbak Dini itu ke sini. Ya Allah. Kira-kira siapa ya Mbak yang melakukan ini? Maksudnya tuh Mbak Dini tuh, mohon maaf ya Mbak, ini parah banget loh Mbak. Dan ya kalau saya lihat tuh luka berdarahnya ya yang keluar tuh cuma di bagian, mohon maaf, payudaranya Mbak Dini sama kemaluannya Mbak Dini ini. Kira-kira siapa yang menyerang? Coba deh Mbak Dini ingat-ingat terakhir kali Mbak Dini tuh ada apa, mungkin sama sosok atau gimana gitu. Saya menyadarkan orang yang suka membeli wanita. Oh, terakhir Mbak Dini tuh menyadarkan seseorang yang ya bisa dibilang orangnya tuh suka beli-beli Iya. perempuan gitu ya. Oh, terus gimana Mbak? Saya menyamar menjadi wanita yang dipesannya. Oh, jadi Mbak Dini di situ menyamar jadi perempuan terus dipesan sama orang tersebut. Terus gimana itu Mbak? Tetapi saya mengerjai dia, membuat kemaluannya tidak bisa berdiri. Oh, oke, jadi teman-teman, Mbak Dini ini cerita, Mbak Dini itu sempat mengerjai seseorang, dimana seseorang itu open PO, dia ini adalah seseorang yang suka membeli perempuan atau PSK lah bisa dibilang ya. Dan di sini tuh Mbak Dini menyamar jadi perempuan pesanannya yang dipesan oleh seseorang itu. Terus Mbak Dini tuh ngerjai orang ini, dibuatlah kemaluannya tuh gak bisa berdiri gitu ya Mbak. Iya. Itu tujuannya apa Mbak? Biar dia kapok dan bertaubat. Oh, oke. Jadi tujuan Mbak Dini mengerjain seseorang itu supaya dia tuh kapok dan gak mengulangi lagi lah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu ya. Iya. Ya ampun. Terus kira-kira orangnya tuh mau sadar gak? Seharusnya sadar ya setelah dikasih pelajaran itu ya. Karena saya mengembalikannya seperti semula. Iya. Ya udah. Terus gimana ya Mbak? Saya lihat kondisi Mbak Dini tuh gimana, ini berlumuran darah loh Mbak. Ini nggak main-main loh Mbak. Ini saya harus gimana Mbak? Saya juga bingung nih mau nolong Mbak Dininya gimana. Saya juga nggak tahu, nggak bisa nyembuhin. Yang seperti ini tuh saya nggak bisa. Saya butuh air suci. Air suci? Ya. Oh, ya udah. Ini saya ambilin air suci ya. Cuman air suci aja Mbak yang dibutuhin. Iya. Oh ya udah. Bentar ya Mbak, saya ambil air suci. Ya teman-teman, mungkin ini Mbak Dini mau menyembuhkan sakitnya. Cuman Mbak Dini cuma minta air suci ke saya karena ya jujur saja saya juga nggak tahu, saya bingung mau nyembuhin Mbak Dininya tuh caranya gimana karena saya nggak tahu, saya juga tidak tahu menau lah pokoknya
untuk hal-hal seperti ini menyembuhkan tuh nggak tahu menau, karena ya bisa dibilang suami saya mungkin bisa kali ya Mbak, cuman kan Mas Yanto saat ini tuh sedang pergi. Kebetulan Mas Yanto suami saya tuh tidak ada di rumah. Mungkin kalau misalkan suami saya ada di rumah mungkin bisa membantu untuk menyembuhkan Mbak Dini itu tadi. Jadi ini kebetulan Mbak, suami saya tuh lagi keluar, lagi nggak ada di rumah. Iya, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Yaudah, ini Mbak Dini cuma butuh air suci aja kan? Yaudah, saya ambilin dulu ya Mbak, sebentar ya. Baik teman-teman, ini air sucinya sudah saya ambilkan untuk Mbak Dini. Terus ini mau buat apa Mbak? Mau diapain air sucinya Mbak? Akan saya bacakan. Gimana Mbak? Akan saya bacakan doa. Oh ya, yaudah. Ini mau duduk aja, sambil duduk. Sini saya bantu. Pelan-pelan Mbak. Teman-teman, jadi ini Mbak Dini mau menyembuhkan lukanya dengan cara Mbak Dini sendiri. Sudah Mbak? Ya silakan berbaring lagi Mbak. Oke, ngomong-ngomong soal seseorang yang tadi katanya Mbak Dini kerjain itu, apa mungkin ini cuma pikiran saya aja ya, apa mungkin orang yang mengerjain Mbak Dini itu orang yang kemarin Mbak kerjain itu, tapi itu lewat jalan santet gitu loh Mbak, lewat jalan ilmu santet. Iya, ini memang santet. Saya curiganya sih itu Mbak, karena kan ya itu Mbak Dini kan katanya terakhir kali ya cuman itu ngerjain seseorang yang katanya mau open BO itu kan. Bisa jadi orang tersebut yang ngirimin ilmu santet ke Mbak Dini untuk ngerjain balik Mbak Dini. Tapi saya tidak tahu orangnya. Saya hanya tahu ini ilmu santet. Mbak Dini tuh cuman tahu ini tuh memang ada kiriman santet, tapi Mbak Dini nggak tahu siapa yang ngirim gitu ya. Ya udah, ya semoga aja ini nanti habis Mbak olesin sama air suci tadi, terus Mbak doain semoga cepat sembuh lukanya, cepat sembuh semua yang ada, maksudnya tuh yang disantet itu, bagian-bagian yang disantet. Terus nanti habis ini mungkin saya akan kasih tahu ke suami saya, biar nanti suami saya yang cari tahu kira-kira siapa sih dibalik semua ini, seorang yang mengirim santet ini. Gimana, saya itu shock karena memang lihat keadaan Mbak Dini seperti ini. Oke, ya udah teman-teman, mungkin Mbak Dini mau istirahat dulu. Jadi Mbak Dini istirahat aja dulu ya Mbak. Iya, tenaga saya hilang. Gimana Mbak? Tenaga saya hilang. Tenaga Mbak Dini hilang. Saya ingin memulihkan. Ya udah, kalau gitu kalau memang Mbak Dini mau memulihkan tenaga dulu ya nggak apa-apa. Mbak Dini cukup istirahat aja dulu di sini. Saya keluar dulu ya. Bentar. Oke teman-teman, jadi jujur saya tuh kaget, benar-benar saya kaget tuh lihat keadaan Mbak Dini, dan saya juga nggak tahu menau soal apa yang kemarin Mbak Dini lewati, apa yang kemarin Mbak Dini hadapi. Ini bukannya saya seuzon ya, karena begitu dengar dari cerita Mbak Dini tuh sepertinya sih, atau ada kemungkinan seseorang yang ngirim santet ke Mbak Dini ini, yang ngirim ilmu santet ini ke Mbak Dini ini
gak lain dan gak bukan tuh orang yang kemarin dikerjain sama Mbak Dini gitu. Ya bukannya saya berpikir seuzon atau berpikiran jelek ya, cuman kan ya siapa lagi kalau memang bukan dia gitu. Oke, yaudah, nanti habis ini kalau misalkan suami saya sudah pulang, saya mau ngasih tahu ke suami saya, dan siapa tahu nanti suami saya bisa cari tahu kira-kira siapa sosok dibalik yang mengerjai Mbak Dini ini, seseorang yang mengerjai Mbak Dini itu. Oke, kalau gitu sambil saya nanti nunggu Mbak Dini istirahat, sambil nunggu suami saya pulang juga, saya matiin aja dulu kameranya ya. Terima kasih semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.